Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dengan NIM 64201263. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah ujian HER dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya ngambil judul Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web untuk mendukung proses akademik di perguruan tinggi. Yang pertama ada kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ujian HER dengan judul Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web untuk mendukung proses akademik di perguruan tinggi. Makalah ini disusun guna memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusun makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam hal isi maupun penyajian. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang sistem informasi akademik. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada kata pengantar, daftar isi yang berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 tahap pelaksanaan, dan ada daftar pustaka. Yang bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Di era global, di era digital, perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Pengelolaan data akademik yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengisian kartu rencana studi atau KRS, pengumuman nilai, dan pengaturan jadwal kuliah sering menimbulkan masalah berupa keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, dan inefisiensi waktu. Perguruan tinggi membutuhkan sistem informasi akademik berbasis web untuk menunjang kelancaran operasional akademik. Sistem ini dapat mempermudah mahasiswa dalam mengakses data akademik, membantu dosen dalam pengolahan nilai, serta mendukung admin akademik dalam mengelola data secara cepat, tepat, dan efisien. Selanjutnya ada solusi pengembangan. Solusi yang ditawarkan adalah merancang sebuah sistem informasi akademik berbasis web dengan teknologi modern. Sistem ini dirancang agar dapat diakses secara online oleh mahasiswa, dosen, dan admin. Fitur utama yang dikembangkan meliputi pendaftaran mata kuliah atau KRS online, akses jadwal kuliah, manajemen nilai, serta pengumuman akademik. Selain itu, sistem dilengkapi dengan dashboard admin yang memudahkan pengelolaan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan laporan. Dan ada manfaat dari program tersebut, yaitu manfaat bagi mahasiswa yaitu mempermudah akses data akademik secara real time. Manfaat bagi dosen yaitu memudahkan dalam input nilai, distribusi materi, dan manajemen jadwal. Dan ada juga manfaat untuk admin, yaitu meningkatkan efektivitas dalam mengelola data akademik. Dan juga ada manfaat bagi institusi, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan citra perguruan tinggi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berfungsi untuk memberikan landasan teori dalam perancangan sistem informasi akademik. Kajian pustaka ini mencakup teori sistem informasi akademik, metode pengembangan perangkat lunak, serta penelitian terdahulu yang relevan. Menurut Loudon dan
tahun 2020, sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan. Metode sistem informasi akademik menurut Prasetyo tahun 2019 adalah aplikasi yang mendukung kegiatan administrasi akademik di perguruan tinggi, mulai dari pendaftaran mahasiswa, pengelolaan KRS, jadwal kuliah, hingga penilaian. Metode pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan adalah metode waterfall. Model ini memiliki tahapan berurutan mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Penelitian oleh Sri dan Nugroho tahun 2021 yaitu menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akademik berbasis web dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi proses administrasi di perguruan tinggi. Dan menurut Wibowo dan Saputra tahun 2022 juga menemukan bahwa pengembangan sistem akademik berbasis mobile dapat meningkatkan aksesibilitas mahasiswa dalam memperoleh informasi akademik. Bab 3 ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, penulis menggunakan metode waterfall dalam pengembangan sistem. Tahap pelaksanaan sistem akademik yaitu meliputi yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu mencakup mahasiswa mengisi KRS, mengakses nilai, jadwal kuliah, dan pengumuman. Dan juga analisis kebutuhan dosen yaitu menginput nilai, mengunggah materi, dan mengelola jadwal. Selanjutnya ada analisis kebutuhan admin yaitu mengolah data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, dan laporan. Yang kedua ada desain sistem. Desain sistem dilakukan menggunakan aplikasi Figma dengan rancangan meliputi halaman login, dashboard mahasiswa, modul KRS, modul nilai, serta dashboard admin. Yang ketiga ada implementasi, yaitu proses implementasi dilakukan dalam bentuk prototipe berbasis web yang diuji oleh pengguna untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan. Yang keempat ada pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan semua fitur berjalan dengan rancangan. Yang kelima ada pemeliharaan, yaitu sistem perlu diperbaharui sesuai kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. Berikut saya lampirkan link prototipenya dan juga ada daftar pustakanya. Sekian makalah dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.